Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menjalankan salat fardu, di antaranya adalah salat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah yang kita masih membahas tentang adab-adab mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis terakhir yang kita sampaikan tentang membahas tentang menutup aurat kecuali kepada istri kita atau pasangan kita dan juga kepada budak kita. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budakmu. Ya, tentu pembahasan tentang aurat sudah kita sampaikan. Ya, di sana ada dua pengertian aurat. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Itu artinya adalah segala sesuatu yang harus ditutup dari anggota tubuh kita saat sholat. Kemudian yang kedua adalah aurat di luar sholat, yaitu segala sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang selain kita. Misalnya aurat seorang wanita ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini maksudnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu harus tertutup, meskipun di depan suaminya sendiri, meskipun di depan mahramnya, meskipun dengan anak laki-lakinya, maka harus tertutup. Sehingga Bapak Ibu harus benar-benar dipahami apa makna dari aurat. Aurat itu kalau di dalam sholat maksudnya adalah sesuatu yang harus tertutup, harus ditutup. Berbeda dengan pengertian aurat di luar sholat. Artinya seseorang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia ada pengertian aurat tersendiri, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dan aurat seorang wanita misalnya yang di luar sholatnya atau di dalam sholatnya tentu berbeda. Laki-laki berbeda lagi pengertiannya. Ya, ini dulu pernah kita bahas panjang lebar. Maka yang berkaitan dengan hadis ini adalah menjaga aurat. Ya, di sini maksudnya adalah menutup segala anggota tubuh yang wajib ditutup bagi kita, baik seorang laki-laki ataupun perempuan, kecuali kepada orang yang boleh melihatnya, di antaranya adalah pasangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan ya, bagaimana seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia bersendirian, tidak ada yang melihatnya, ya, apakah boleh dia menampakkan auratnya? Maka Rasulullah menjawab, "Fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas." Ya, gampangnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu lebih hendaknya kita malu kepadanya, menampakkan aurat kepadanya daripada kita menampakkan aurat di depan orang lain. Artinya, meskipun kita sendirian, ya, tidak kemudian bermudah-mudah kita membuka aurat kita kecuali dengan terpaksa, ya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Misalnya, ya, ketika kita mandi, maka tentu di situ kita membuka aurat kita. Namun ketika kita tidak terpaksa membuka aurat, semacam misalnya sedang tidur sendirian, tidak boleh di dalam kamar tidur sendirian wudu mlegeding. Meskipun tidak ada yang melihat, ya, meskipun tidak ada yang melihat, namun kita hendaknya lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh telanjang sendirian di dalam kamar. Sampai juga dalam masalah mandi pun para ulama zaman dahulu, ya, itu juga kalau seandainya memungkinkan itu jangan kita itu bermudah-mudah membuka seluruh pakaian kita, atau kalau zaman dulu ada namanya pakaian basahan, ya, kelesan. Ini sebenarnya mengambil, ya, istilahnya kesimpulan dari hadis, ya, yang baru saja kita baca, yang hendaknya kita ini malu ke hadapan Allah lebih malu daripada kepada sesama manusia. Kemudian terkait dengan aurat ini berlaku bagi manusia yang masih hidup dan juga meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia, tetap tidak boleh, ya, seseorang melihat aurat orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kecuali sekali lagi, ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sehingga ketika seorang muslim atau suatu keluarga muslim memandikan saudaranya yang meninggal dunia, maka hendaknya tetap di tempat yang tertutup, kemudian memakai pembatas, ya, pandangan, ya, atau semacam mungkin tabir atau semacam kain dan sebagainya. Dan diusahakan bagi yang memandikan itu juga tidak melihat aurat dari orang tersebut meskipun sudah meninggal dunia. Apa yang dimaksud aurat di sini adalah aurat besarnya, ya, aurat besarnya. Sementara kalau aurat besar, ya, maksudnya adalah ya, kalau wanita yang misalnya dada kemudian ke bawah sampai area lututnya, ini yang biasa disebut dengan aurat besar. Maka bagaimana caranya mencuci atau membersihkan orang yang sudah meninggal dunia? Dengan memalingkan wajah kita atau memakai penutup kain, ya, yang tidak menjadikan mata kita melihat langsung auratnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang kita baca tentang ghaddul basar an auratil akharin. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbi, ya, fi thawbi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain. Ya, tidaklah maksudnya jangan. Ya. Janganlah seseorang, ya, laki-laki
melihat auratnya laki-laki yang lain. Maksudnya apa? Tentu aurat laki-laki adalah area antara pusar sampai lutut. Ya. Itu adalah area yang terlarang dilihat oleh sesama laki-laki, lebih-lebih kepada wanita. Ya, sesama laki-laki aja nggak boleh melihat pusar teman kita, nggak boleh melihat lutut teman kita, dan seterusnya. Dan dalam hal ini ya, melihat secara langsung dan juga melihat secara tidak langsung seperti di zaman sekarang. Ya, makna melihat itu ya secara luas, secara umum, melihat orangnya langsung atau mohon maaf melihat fotonya, melihat rekamannya, videonya, semuanya tidak boleh. Ya, maka kalau ada yang dalam hal ini mempertanyakan bagaimana hukum melihat sepak bola, maka saya jawab haram. Ya. Haramnya dari mana? Karena jenengan melihat dengkul, ya, melihat lutut laki-laki. Ya, sesama laki-laki aja tidak boleh lihat lutut, apalagi wanita ya yang melihat lututnya laki-laki lain. Kalau main bola boleh, ya boleh, tapi lututnya ditutup. Ya, lututnya ditutup bisa dengan ya pokoknya maksudnya lutut yang dhuwure barang ditutup ya. Bukan cuma lututnya tak ya, maksudnya antara lutut sampai pusarnya harus tertutup. Apakah boleh-boleh saja aturannya? Saya nggak tahu aturan FIFA boleh apa tidak. Pokoknya yang namanya sepak bola itu ya niatnya adalah olahraga, bukan untuk bisnis ya Bapak Ibu ya. Olahraga betul-betul niatnya adalah untuk olahraga, bukan untuk mencari penghasilan di sana. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, dan tidak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita yang lain. Aurat wanita bagi sesama wanita ya, ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat. Jadi sesama wanita, jangan permudah-mudah kita melonggarkan anak perempuan kita satu kamar dengan teman wanitanya. Ya, karena dalam masalah pendidikan anak, ya, ketika anak sudah berumur dipisahkan dengan saudaranya, kasus kejadian adanya LGBT dan sebagainya itu karena dalam hal ini tidak diperhatikan oleh beberapa ayah, beberapa ibu ya terhadap pergaulan anaknya. Dikiranya hanya teman biasa, ternyata teman yang tidak biasa. Gara-gara tiap hari melihat aurat dari sesama kawannya ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat wanita itu pada aslinya dengan sesama wanita adalah antara pusar sampai lutut. Ya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Antara pusar sampai lutut itu kalau sesama wanita. Jadi wanita melihat wanita yang lain selain area itu tidak masalah. Namun perlu catatan penting di sini ya. Kalau sampai area selain itu menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat, maka wajib juga ditutup. Ya, meskipun dengan sesama wanita. Misalnya pundak. Pundak seorang wanita melihat pundak wanita yang lain boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat, maka harus ditutup. Rambut juga demikian. Ya. Meskipun pada aslinya boleh ya sesama wanita melihat rambut wanita yang lain, namun kalau menimbulkan fitnah maka lebih baik ditutup, itu ya lebih baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yufdir rajulu
ila rajuli fi thawbin wahidin, dan janganlah seorang laki-laki bersendirian atau masuk dengan laki-laki yang lain fi thawbin wahidin, dalam satu pakaian. Jadi kemul bareng. Apa bahasanya ini ya? Jadi selimutan bareng antara laki-laki dengan laki-laki. Terlarang. Ya. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawb. Demikian juga seorang wanita terlarang ya. Apa ya bahasanya di sini, satu sarung atau apa, saya mau menerjemahkan apa ya, satu selimut begitu ya dengan wanita yang lain. Ya. Sekali lagi dalam hal ini ya, di dalam prinsip usul fikih itu ada namanya satu dzari'ah atau mencegah timbulnya kerusakan. Ya, dalam kaidah usul fikih itu ada prinsip-prinsip mencegah timbulnya kerusakan atau suatu kemadharatan. Artinya jika ada sesuatu yang pada aslinya itu boleh, tapi kalau dilakukan akan timbul madharat atau timbul kerusakan, maka hukum sesuatu itu menjadi tidak boleh. Ya. Hukum melihat, misal kayak tadi ya, hukum melihat rambut ya, sesama wanita boleh, tapi kalau sampai nanti menimbulkan madharat maka menjadi tidak boleh. Demikian juga di dalam hadis ini. Ya, sebenarnya tidak ada masalahnya ya ketika seseorang satu selimut ya dengan sesama laki-laki atau sesama wanita. Namun karena ini nanti akan dikhawatirkan ya, dikhawatirkan timbul madharat dari perilaku seperti ini, yaitu mungkin hal-hal semacam pelecehan seksual atau kayak tadi ya ada timbulnya penyakit LGBT dan sebagainya, maka perilaku seperti ini atau perbuatan seperti ini menjadi diharamkan. Jadi ini namanya saddud dzari'ah. Semacam kalau dicontohkan dalam kaidah usul fikih itu, seseorang yang menggali lubang di tanahnya sendiri. Menggali lubang itu pada hukum aslinya tentu boleh ya, wong lemah-lemah dhewe, kebon-kebon dhewe, gawe jugangan, bikin lubang untuk mungkin buat sampah atau membuat sumur. Ya, pada aslinya hukumnya boleh. Namun kalau tempat atau kebun itu biasa dipakai untuk jalan umum atau ada jalan tikus, jalan tembus di situ, maka hukum membuat lubang ini menjadi tidak boleh karena dikhawatirkan akan mencelakakan orang. Jualan pada hukum aslinya ya boleh. Tapi kalau jualan sesuatu yang nanti kemudian sesuatu itu akan membahayakan, maka menjadi tidak boleh. Contoh, dodolan pisau. Boleh mboten? Boleh, teng pasar jodok. Ya, di sana banyak orang jualan pisau. Tapi jenengan jualan pisau di tengah orang demonstrasi. Pas ana wong demonstrasi dodolan pengot. Pedang-pedang lah. Ini menjadi tidak boleh karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan madharat ya, menimbulkan ya bahaya karena di situ mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakan. Demikian juga Bapak Ibu dalam hal masalah nanti ada namanya al-ihtikar atau menimbun. Beli bensin, boleh enggak? Boleh. Tapi membeli bensin dalam jumlah banyak sehingga kemudian nanti akan menyebabkan harga-harga menjadi meroket, bukan ekonominya meroket, harganya meroket ya, maka menjadi terlarang karena madharat yang akan timbul. Dan
berbagai hal ya, berbagai hal yang kadangkala hukum aslinya boleh, kalau nanti akan timbul sesuatu yang membahayakan maka menjadi tidak boleh, seperti apa yang disebut atau yang dibahas dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya tentang adamul israf fil ma' atau larangan boros ya, menggunakan air dengan boros. Ini hadisnya sudah disebut di awal-awal kitab, tapi tidak tahu sama penulis disebutkan lagi, yaitu tentang seseorang yang berdoa kepada Allah dengan berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu istana putih di sebelah kanan surga jika aku nanti memasuki surga. Maka ayahnya kemudian memanggil ya anak yang berdoa ini, hai anakku, mintalah Allah surga dan bermohonlah darinya atau kepadanya dari neraka. Artinya beliau melihat anaknya ini berdoa dengan berlebihan. Ya. Cukup minta surga saja, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Karena kadangkala ya justru nanti akan menyulitkan sendiri. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akan ada di dalam umatku ini sekelompok yang berlebihan, ya, sekelompok orang yang berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam berdoa. Nah, jadi agama kita ini mengajarkan kita sikap at-tawassut atau tengah-tengah, dan melarang kita bersikap al-ifratu wat tafrid, berlebihan dan menyepelekan ajaran agama. Berlebihan tidak boleh, nyepeleke tidak boleh. Berlebihan dalam hal apapun, Pak. Dan semua ya kehidupan kita ini akan menjadi nyaman, enak kalau tengah-tengah. Berlebihan itu tidak baik, kurang juga nggak baik. Cobin jenengan ngunjuk sak ember teh blenger ya, minum teh cukup 1 gelas ya. Ketika berlebihan nggak enak, berlebihan atau kekurangan juga tidak nyaman. Dalam beribadah pun demikian juga ya. Kita sholat ya seperti apa yang diajarkan Rasulullah, tidak perlu berlebihan. Orang yang berlebihan dalam beribadah itu biasanya dia akan kecapean sehingga merasakan agamanya ini agama yang sulit, padahal agama ini agama yang sangat mudah. Ya kalau pas muda, semakin tua dia akan merasa lelah ketika dia menjalankan syariat yang ditambah-tambah. Sujud secukupnya, rukuk secukupnya, zikir secukupnya, dan itulah syariat agama ini, agama yang sangat mudah dijalankan. Maka Rasulullah SAW di sini menyampaikan akan ada di tengah umatnya orang-orang yang berlebihan dalam bersuci. Apa yang dimaksud berlebihan dalam bersuci ini? Yaitu wudhu atau mandi dengan boros air. Dan itu betul zaman sekarang, gitu. Kalau enggak buka keran kini ora brojok ya toh, kayaknya itu kok enggak mantep ya, koyok-koyok ora teles. Seakan-akan kita tidak puas dengan air yang cukup membasahi anggota tubuh kita. Atau demikian juga ketika kita mandi, atau beberapa orang mandi sebenarnya 5 menit, 10 menit sudah cukup. Mungkin setengah ember, 1 ember sudah cukup. Tapi ono wong sing wadus ngantek nguras toren. Mandi sampai setengah jam malah dangdutan nang jero kamar mandi. Malah topo di dalam kamar mandi. Ini berlebihan dalam bersuci. Maka dalam masalah berwudu tidak boleh membasuh lebih dari 3 kali. Ya, orang yang berwudu dengan basuhan lebih dari 3 kali, maka dia termasuk israf dalam hal ini, ya, termasuk berlebihan atau boros. Dan ini dilarang, haram di dalam agama kita. Berdosa, ya, berdosa seseorang yang menggunakan air dengan boros.
Kemudian dalam berdoa juga. Berdoa juga tidak perlu berlebihan, secukupnya. Tidak seperti yang disebutkan tadi, ya Allah saya minta istana warna putih di sebelah kanan surga. Kenapa tidak diringkas saja, ya Allah aku minta surga. Sudah cukup. Dan tidak ada orang yang kecewa ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah. Segala pemberian Allah di surga itu tidak ada yang mengecewakan. Sehingga nanti disebutkan rasa kecewa, rasa dendam, rasa cemburu, rasa benci. Orang yang masuk surga itu dicabut semua. Jadi tidak ada. Di surga kok sengit-sengitan karo bojone menawi. Di surga tidak ada cemburu-cemburuan. Jadi misalnya suaminya bersama dengan 100 bidadari, bojone ora bakal cemburu. Tidak ada rasa benci dengan siapapun. Al-ghil dicabut. Jadi siapapun yang masuk ke dalam surga. Demikian juga dengan bangunan-bangunan yang ada di surga. Tidak ada yang mengecewakan. Di dunia ini mungkin bisa jadi kita bangun rumah dengan harga yang mahal, dengan waktu yang lama. Ada saja beberapa pojok yang kurang memuaskan. Oh, iki kok cete kurang putih. Oh, iki kok keramike kurang bening. Oh, kok iki gentengnya kurang kandel. Ada aja yang mengecewakan, tapi kalau di surga tidak ada sesuatu yang mengecewakan. Maka kadang-kala ada beberapa orang yang kadang-kala, ya kalau saya dengar dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada para asatidz itu ya sok lucu ya. Karena mungkin belum mengenal sifat surga. Ada yang bertanya, Ustaz boleh enggak saya berdoa, kemarin saya baru baca ada video. Ustaz boleh enggak saya berdoa masuk surga bersama suami saya dan tidak ada bidadari satupun yang mendekati suami saya. Ya, itu. Maka syekhnya itu jawabnya gini, Anda sudah menyiksa suami Anda di dunia dan akan menyiksa suami Anda di surga. Masih nang dunia ra entuk poligami, nang surga ra entuk. Jadi Masya Allah ya, artinya tidak ada seseorang yang bisa menyetir Allah. Dan semuanya itu akan ridha semua. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada juga yang bertanya, saya pernah dengar tuh, Ustaz, di surga ada bisa main sepak bola enggak? Dijawab ya bisa aja. Cuma yang mau main sama kamu siapa? Yang lain pada sibuk sendiri-sendiri dengan, nah ini artinya ya semua itu bisa jadi terjadi ya, tapi kita tidak akan bisa merepotkan orang lain demi kesenangan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, disebutkan juga di surga nanti, apakah ada ya, sampai para sahabat yang bertanya, apakah bisa di surga nanti kita melahirkan gitu ya. Karena memang fitrahnya seorang wanita ternyata itu sebuah kenikmatan yang melahirkan itu. Ya bisa saja sesuai keinginan dari siapapun yang masuk ke dalam surga. Maka disebutkan di surga nanti ada pasar, di surga nanti ada tempat berkumpul orang pada berjajar ngobrol-ngobrol santai. Dan itu semua penuh dengan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan hadis yang berikutnya tentang sunnah mendahulukan yang kanan. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Dalam hadis Bukhari Muslim sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi mendahulukan yang kanan dalam hal memakai sandal, ya, dalam hal menyisir rambut, dalam hal bersuci dan dalam segala hal semuanya. Ya, maka Bapak Ibu disebutkan di dalam hadis ini yang pertama yang hendaknya didahulukan ya dari tentu maksudnya ini adalah tangan kanan dan kaki kanan adalah pertama dalam bersuci yaitu berwudu dan mandi. Ya. Berwudu dahulukan tangan kanan. Ya.
kaki kanan. Kemudian yang berikutnya juga dalam masalah menyisir. Menyisir di sini itu termasuk juga artinya merapikan rambut. Jadi mendahulukan kanan dulu, kanan dulu baru kiri. Ya. Dan Rasulullah kadang-kala dalam menyisir itu membelah, rambutnya dibelah kanan, ke kiri, belah tengah. Tapi ini bukan wajib ya. Kita boleh melakukan seperti ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau hanya sekedar untuk berhias saja, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau diniatkan mengikuti sunnah Nabi, apapun perilaku Rasulullah, itu akan melahirkan pahala jika kita mengikutinya. Demikian juga disebutkan di dalam memakai sandal. Memakai sandal, Bapak Ibu nanti keluar dari masjid, itu memakai kaki apa? Kaki kiri, ya. Kaki kiri jangan langsung diselobok kita sandal, ya. Jangan pakai sandal dulu. Keluar kaki kiri, injak sandalnya dulu, diinjak dulu sandal kiri, baru jenengan masukkan kaki kanannya ke sandal yang kanan. Ini karena kadang kan langsung ya keluar masjid langsung. Nah ini berarti jenengan memakai sandal dengan kaki kiri dulu, maka kaki kanan dulu. Dan larangan memakai satu sandal, tidak boleh ya. Jadi kalau sandal siji hilang ya wis rasah tinggal liyane, nyeker mawon. Nah, ketika kita sedang mencari sandal dengan ndi ketika jenengan mencari jangan dipakai. Jangan dipakai yang ada, ya. Dicopot atau dibawa, baru ketika ketemu baru kemudian pakai yang kanan baru. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan yang memakai sandal hanya setengah itu adalah asyaiton, dan kita hendaknya menyelisihi perilaku mereka. Ya. Dan katanya ya wallahu alam ya, katanya sesekali itu tidak memakai sandal itu supaya jadi ini sehat ngapunten niku leres napa boten nggih, kadang perlu juga ya, jangan pakai sandal terus nanti jangan sampai kita itu suwe orang midak lemah gitu. Saking keseringannya atau saking kebiasaannya memakai sandal suwe orang midak lemah ya. Injak tanah itu karena ini adalah bumi yang penuh barokah. Fi sya'ni kulli. Dalam segala hal itu dalam apapun jenengan misalnya motong kuku ya kanan dulu, atau misalnya mau apalagi dalam hal misalnya memakai baju ya lengan kanan dulu, kemudian misalnya dalam segala hal kalau bisa kita itu selalu mendahulukan yang kanan. Tentu di beberapa tempat yang memang di sana ada dalil kita mendahulukan yang kiri seperti seperti toilet ya. Toilet kita masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan. Hadis yang berikutnya dari Ibu terkait dengan ini hadis yang panjang, saya lompati dulu ya. Hadis tentang sunnah mandi di hari Jumat. Fa fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Rasulullah bersabda, mandi di hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Maksud wajib di sini bukan wajib secara hukum fikih, ya. Wajib itu maksudnya ditegaskan, gitu ya. Karena bahasa hadis dengan bahasa hukum fikih itu berbeda. Maka Rasulullah mengatakan wajib di sini maksudnya itu lazim, seyogyanya, sepantasnya, ya. Seseorang yang ketika mereka sudah masuk di hari Jumat, maka hendaknya mandi ya bagi siapa yang mereka sudah balik. Maka di sini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Apakah mandi yang disebut mandi wajib ya, biasanya disebut mandi wajib hari Jumat ini, apakah hanya disyariatkan
bagi siapa yang mau Jumatan saja, yaitu para laki-laki, atau seluruh kaum muslimin, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang mau ke masjid atau di rumah saja sholatnya, baik seorang mukim ataupun bagi seorang yang musafir yang tidak sholat Jumat. Maka disebutkan di sini, ya, bahwa melihat dari hadis ini, ya, hadisnya sangat umum sekali, bahwa siapa saja, ya, yang menjumpai hari Jumat, ya, artinya dia mau Jumatan atau tidak, baik dia mukim atau musafir, baik dia ini tidak sholat di masjid atau sholat di rumah, maka sebaiknya dia kalau sudah balik, ya, maka hendaknya dia mandi wajib atau yang disebut sebagai mandi Jumat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini meskipun namanya mandi wajib tapi hukumnya sunnah. Artinya kalau seseorang tidak mandi pun dia tidak berdosa. Tentu di sini mandinya di sini harus dihadirkan niat, bukan seperti mandi di hari-hari yang lain supaya kita mendapatkan pahala. Jangan sore tadi mandi tidak ada pahalanya. Sore tadi mandi itu tidak ada pahalanya. Jangan cuma sekedar apa? Ya kebiasaan orang Indonesia kan sedino ping pindul ya. Tidak ada dalilnya, jangan buka itu. Barang siapa yang mandi sore hari maka dia akan tidak ada, ya. Tidak ada barang monggo silahkan mandi sehari 2 kali, tidak ada. Karena itu mandi yang memang kebiasaan kita. Kebiasaan kita orang Indonesia saja. Kalau orang Eropa, orang Arab, orang-orang yang di daerah dingin, mandi paling seminggu pisah. Ya, orang minggu bisa gitu, guyu aja. Padahal itu biasa di sana itu, karena memang ya mungkin untuk menjaga tubuhnya, ya, kalau terlalu sering mandi malah membahayakan. Sehingga mandi yang berpahala adalah mandi yang ada hadir niat. Ya, di antaranya adalah mandi di waktu pagi hari Jumat. Kemudian ada yang berpendapat juga bahwa mandi Jumat, mandi pagi Jumat ini dihubungkan dengan hadis yang lain bahwa memang ada perintah khusus dari Rasulullah, ya, bahwa seseorang yang sudah berumah tangga hendaknya atau disunahkan dia berhubungan badan. Mohon maaf bagi yang jomblo, ya. Berhubungan badan di pagi hari Jumat sehingga kemudian dia mandi wajib ini. Ya, dalam keadaan hari Jumat itu pagi penuh barokah. Maka kalau ada orang yang mengatakan malam Jumat sunnah Rasul, ya, ini sebenarnya pendapat yang kurang tepat kalau yang dimaksud di situ adalah berhubungan badan. Karena kalau mau memaknai hubungan badan hari Jumat itu adalah pagi hari, ba'da subuh. Oke. Ngaten nggih, nyuwun sewu Ustaz Tamri. Bagi yang belum nikah, ya. Jadi atau mungkin yang sudah expired, nyuwun sewu. Jadi ini bagi yang masih diberikan dalam hal ini istilahnya, ya, apa pasangan, ya, maka monggo silahkan pagi hari ini juga termasuk sunnah, ya, berhubungan badan dengan istri atau suami kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan orang yang belum balik, ya? Di sini karena disebutkan orang yang wajib mandi di sini atau orang yang ditekankan untuk mandi hari Jumat adalah orang yang muhtalim atau yang sudah mimpi basah, maksudnya adalah sudah balik. Maka bagi siapapun yang belum balik, maka kalau diperintahkan untuk mandi, maka orang tuanya mendapatkan pahala dan ibadah mereka sah saja, ya. Seorang anak yang beribadah melakukan kebaikan-kebaikan maka tetap mendapatkan pahala meskipun mereka belum wajib. Anak kecil dia sholatnya sah tidak sah. Anak kecil haji, ya, masih mungkin bayi atau masih balita dia haji, hajinya sah nggak? Sah. Puasanya sah nggak? Puasanya sah. Namun nanti kalau sudah dewasa maka belum gugur kewajiban dia menjalankan haji. Artinya dia kalau menjadi orang kaya harus melakukan haji kembali. Ya, namun demikian ketika waktu kecil dia haji, dia tetap mendapatkan pahala. Hadis yang berikutnya.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur sementara beliau sedang junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu untuk sholat. Ya, wudu seperti yang dilakukan mau sholat. Maka ada yang membahas dalam hal ini, apa fungsi dari berwudu ini? Padahal dia junub. Padahal wudu itu untuk menghilangkan apa? Hadas kecil. Apakah akan terhilangkan hadas besarnya dengan berwudu? Maka tidak. Maka dalam fikih itu ada namanya meringankan ya, hadas. Meringankan hadas bukan menghilangkannya. Itu juga bagian dari syariat ini. Kalau tidak bisa menghilangkannya, maka minimal meringankannya. Ya, seperti seseorang yang junub, kemudian dia mau tidur, maka hendaknya dia berwudu. Lah, wudu ini meringankan hadas besarnya. Tapi hadas besarnya tetap ada. Ya, hadas besarnya tetap ada. Dan ini syariatnya ini akan banyak berlaku di dalam kejadian-kejadian kita. Kalau tidak bisa, ada sebuah kaidah ya. Kalau tidak bisa menghilangkan seluruh kemungkaran, minimal mengurangi. Kalau tidak bisa menghilangkan seluruh kotoran, minimal mengurangi. Ya, minimal mengurangi. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Misalnya jenengan masuk ke suatu tempat yang di situ banyak kemaksiatannya. Maka bagaimana caranya jenengan menguranginya? Kalau tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Masuk ke suatu bis di setel musik keras sekali. Jangan nggak usah turun bis. Ya sudah lenggah di situ, tutup telinga atau gimana, atau jangan baca Quran. Jadi jangan mempersulit diri karena kemaksiatan yang tidak bisa kita hilangkan. Atau di sebuah negara ada kebijakan-kebijakan pemerintah membuka tempat-tempat maksiat. Jangan kemudian memberontak atau keluar dari negara itu. Ya jangan hilangkan sesuai kemampuannya jenengan. Dalam hal ini kaidahnya panjang dari hadis ini. Ya jelas Bapak Ibu, sunnah bagi siapapun yang dalam keadaan junub, ya dia mau mandi kok terlalu dingin atau terlalu capek, ya maka sebelum tidur hendaknya dia berwudu saja. Namun tentu ketika pagi mau subuh dia harus mandi janabah terlebih dahulu. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita, membersihkan badan kita dari segala kotoran, dari segala dosa dan kemaksiatan. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah